ngaku melihat jin, maka syahadatnya dinyatakan batal. Dulu penghuni bumi ini sebelum Nabi Adam diciptakan adalah Banul Jan, keturunan bangsa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pemirsa, saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai Anda dalam program khusus di Ramadan 1445 Hijriah ini, yaitu program Ramadan Sareng Kiai dari Media Center PCNO Kabupaten Nganjuk. Anda dapat ikuti, dapat menyimak nasihat-nasihat dari tentu kiai-kiai kita, narasumber kita yang hadir di studio Media Center. Dan alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Gus Wahab yang kita akrab dengan panggil begitu, dengan nama lebih komplit adalah Abdul Wahab atau Muhammad Abdul Wahab. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ini. Ya, Gus, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini seiring rahmat Allah, seiring doa dari kawan-kawan dari NU. Ya. Luar biasa, senantiasa dipayungi kasih sayang Allah. Amin. Dan jam-jam enak tidur jam sekian ini masih berkenan rawuh di Media Center ini juga. Ini jam yang paling nyaman untuk istirahat. Tapi boleh juga deh. Tadi saya lebih tidur di sini terlebih dahulu. Itu nyaman sambil menunggu kan enak tidur ya. Iya, alhamdulillah. Gus. Iya. Ya, meskipun jenengan ini kalau dataran usia ini ya menurut saya ya kategori masih muda. Di mana ya jelas itu. Tapi sudah mulai menggejala tua nih ya. Itu kan kelihatannya. Tapi sebenarnya kan masih muda. Tetapi kita semua memandang jenengan itu kiai. Gitu. Itu artinya dikiaikan. Karena tentu adalah keilmuannya yang memang kita harapkan untuk bisa memberikan uswah, memberikan nasihat kepada warga Nahdliyin ini Gus, yang kita harapkan begitu. Padahal kita sendiri masih juga membutuhkan nasihat juga ya. Itu yang justru penting seperti itu gue. Kalau masih menganggap seperti itu malah justru penting. Ya, alhamdulillah. Justru bagus ya. Ya, intinya gini. Kalau sudah puasa itu biasanya ini kita itu selalu dihadapkan kepada jaga puasa kamu, jangan ikuti setan. Itu satu. Kalau ikuti setan puasa kamu pahalanya hilang. Terus lagi, jangan khawatir setan-setan pada diikat, dibelenggu, dibondo. Setan-setan pada dibondo. Jangan khawatir dengan setan. Pokoknya puasa 1 bulan penuh setan dibelenggu. Jangan khawatir. Nah ini seakan-akan kita ini di bulan Ramadan saja itu selalu dihadapkan kepada setan. Padahal di bulan-bulan yang lain kan sebenarnya setan juga musuh kita ya. Iya. Musuh yang nyata tapi yang tidak nyata tapi tidak nyata. Ya, ini yang kita mohonkan nasihatnya Gus di kesempatan kali ini tentang setan musuh kita ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala jami'ina walih. Tsumma afdhalus shalah wa azkat taslimi ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahi khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dahu ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Iktifaan waktu soron kepada segenap keluarga besar muslimin, khususnya dari keluarga besar Nahdliyin di Nganjuk khususnya dan dimanapun berada yang menyimak kami berdua yang sedang guyonan ini. Alhamdulillah saya kadang juga agak berpikir bagaimana gitu dengan Pak Kiai Subhan ini. Beliau ketika mengajak saya guyonan di acara podcast pada Media Center bulan ini di Media Center dengan acara ngaji bareng Kiai itu sering bertanya tentang setan. Seakan-akan saya ini sangat akrab dengan setan. Kalau toh tidak akrab temannya. Ya, jangan-jangan saya dianggap begitu.
Ya, nggih, Masya Allah. Tapi kalau apa yang jenengan tanyakan tadi sebenarnya bukan wilayah keilmuan saya, meskipun sempat beberapa waktu saya berkutat dengan kawan-kawan di dunia ruqyah, Ya, di mana pada masanya saya sempat dimintai tolong menjadi nahkoda dari Jamiyah Ruqyah Aswaja. Dan dari situ sedikit banyak memaksa saya untuk sedikit belajar berkenalan dengan Kang Mas Setan itu. gitu loh. Dan alhamdulillah mungkin yang perlu kita pahami, kadang di antara kita itu masih rancu untuk membedakan antara setan atau itu jin atau itu ifrit, iblis dan macam-macam. Nah, dari memang kebetulan ketika kita membaca literatur itu ternyata di kalangan ulama sendiri juga tidak ada kata sepakat tentang mereka. Apa penjelasan yang lebih yang lebih pasti itu tidak ada. Karena mungkin ini logis kalau seperti itu, mengingat bahwa mereka itu makhluk yang tak kasat mata. Ya, sama-sama enggak. Sama dan tidak bisa semua orang bisa ketemu, bisa melihat. Bahkan sebenarnya kalau beberapa literasi yang ada menyatakan bahwa mereka itu memang tidak bisa dilihat, sampai Imam Syafi'i menyatakan kalau ada orang yang mengaku melihat setan, mengaku melihat jin, maka syahadatnya dinyatakan batal. Diragukan tapi syahadat ini bukan syahadat keislaman. Syahadat yang dimaksud ini adalah dibatalkan kesaksiannya. Di dalam fikih kan ada orang yang diperbolehkan menjadi saksi, ada yang tidak diperbolehkan menjadi saksi. Syahadat itu maksudnya. Syahadatnya syahadat kesaksian ini kesaksian dibatalkan. itu yang dimaksud. Dianggap tidak bisa dijadikan saksi. Kenapa? Dia dianggap pembohong. Nah, dari beberapa yang saya pernah mencoba membaca, menelusurinya, memang sebagian ulama menyatakan mutlak setan tidak bisa dilihat. Setan dan jin dalam bentuk asli, tapi gitu. ketika setan jin itu kemudian tasyakul, tasyakul itu membo-membo, berubah wujud, berubah seperti napa nika? Power Rangers. Power Rangers berubah. Nah, ketika berubah seperti itu baru sebagian orang bisa melihat seperti perubahan di mana dia berubah seperti itu. Riwayat ini seperti kisah sahabat Abu Hurairah ketika ditugasi menjaga harta zakat. Kemudian hartanya dicuri orang, zakat itu dicuri. Ketika ditangkap, sahabat Abu Hurairah bisa menangkap figurnya. Malam pertama ditangkap itu jawabnya karena demi anak-anaknya, dia membutuhkan makanan itu, sangat membutuhkan, akhirnya minta maaf. Hari kedua ditangkap, paginya ditanya Rasulullah, bagaimana dengan yang kamu tangkap semalam? Jawab Abu Hurairah, karena dia bilang demi anak-anaknya saya lepaskan, kasihan. Nah, Rasulullah mengingatkan dia akan datang lagi malam nanti. Ternyata datang lagi, mengambil lagi, sampai malam ketiga. Ketika menangkap malam ketiga itu, dia menjanjikan kalau ingin hartamu tidak dicuri orang sejenis saya, maka bacakan ayat kursi. Ketika disampaikan, yang menyarankan itu Rasulullah? Setan. Setan sendiri malah. Dibantu oleh jinnya itu. Tapi bisa ditangkap, artinya dia dalam posisi berubah wujud, sehingga Sayyidina Abu Hurairah bisa melihatnya. Gitu. Nah, ketika dibekali, diijazahi sama setan, diijazahi sama jin untuk membaca ayat kursi, disampaikan ke Rasulullah, dijawab Rasulullah, qad sadaqaka, itu dia jujur padamu saat ini. Wa huwa kadzub, padahal dia pembohong besar. Artinya memang dari sudut ini jin itu bisa dilihat manusia, bahkan bisa ditangkap ketika sudah berubah. Tapi sebagian ulama memang ada yang menyatakan sangat bisa, sangat mungkin jin itu bisa dilihat oleh manusia dalam bentuk aslinya. Itu kalau tidak salah Imam Al-Alusi yang menyatakan seperti itu. Nah, ini dari sisi bisa dilihatnya. Kemudian termasuk tidak ada kata sepakat dari ulama tentang asal usulnya. Asal usulnya juga jenisnya, kelompok-kelompoknya. Iya, ada beberapa pendapat yang berbeda. Istilah-istilah. Termasuk nama maksudnya? Sampai asalnya. Kalau sebagian riwayat yang dari sahabat Abdullah bin Abbas itu
iblis itu dulu penyebutannya iblis. Iblis itu meskipun di Al-Qur'an ada kana minal jinni. Iblis itu termasuk bagian dari jin. Di surat Al-Kahfi kalau nggak salah, cuman saya tidak hafal ayatnya. Mboten kaya ustad-ustad mriko kan gampang hafal ngoten. Surat ini ayat ini apa nek ustad-ustad ngajuan ngeten iki luwe-luwe sik nom-nom ngeten iki. Pokoke koyoke teng mriku ngoten. Ilmu pernah membaca dan meneliti cuman ayat berapa lagi berapa mboten hafal. Nah, kalau di sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil itu minal malaikah. Dari kalangan malaikat. Dari versi sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, mungkin ketika kita ambil titik temu, sebagian kalau di Al-Quran menyatakan kana minal jin. Itu tentang ketika diperintah sujud pada Nabi Adam, terus disebutkan oleh Allah kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Nah, ketika kana minal jin, maka ini bukan dari malaikat. Di Al-Qur'annya, di sahabat Abdullah bin Abbas, riwayatnya menyebutkan minal malaikah. Nah, kemudian titik temunya yang bisa mengarah ke sini adalah dia dulu beribadah, begitu hebatnya ibadahnya, sampai luar biasa, setara sejajar dengan malaikat, sehingga disebutkan dengan termasuk golongan malaikat. Golongan malaikat tapi bukan malaikat. Jadi jadi sebenarnya kalau begitu ya ini ya, pada saat sebelum diciptakannya Rasulullah itu sepertinya malaikat, kemudian iblis atau yang disebut itu tadi Azazil itu sebenarnya sama-sama beribadah kepada Allah. Iya, bahkan itu sebelum diciptakan manusia, sebelum penciptaan Nabi Adam. Jadi riwayat yang ada di beberapa, termasuk di tafsir Jalalain, di As-Sawi, di beberapa tafsir itu menyebutkan bahwa dulu penghuni bumi ini sebelum Nabi Adam diciptakan adalah Banul Jan, keturunan bangsa jin. Gitu saja. Bangsa jin. Nah, bangsa jin. Dikatakan jin karena listijnanihi, karena dia tidak bisa dipandang oleh mata, antara lain karena tertutup. Gitu. Sebagian penafsir kata jin itu. Tadi yang Ifrit tadi kategorinya juga jin ya? Ya, nanti itu nanti nyambung ke nama-namanya ya. Kemudian dari ketika sebelum diisi manusia kan diisi Banul Jan, karena melakukan kejahatan-kejahatan dan saling membunuh. Akhirnya Allah dalam tanda kutip mempunyai skenario menciptakan khalifah di muka bumi. Ketika seperti itu, ketika jin saling membunuh di bumi, di surga sana. Tapi nuwun sewu, kadang ketika kita mengatakan di sana itu identik dengan di atas tempatnya. Padahal kata atas, sana atas itu atas bermakna tempat yang mulia gitu sebenarnya. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu, karena belum tentu juga di atas. Di atas. Nah, itulah yang kadang nuwun sewu, ini agak berbelok sedikit ya. Sering saudara-saudara kita sendiri bahkan kadang punya pemikiran Allah itu tempatnya di atas sana. Kalau dari Wahabi, kalangan kawan-kawan Wahabi, Salafi jelas mereka mengatakan Sumastawa alal arsy itu Allah beristiwa, bersemayam, bertempat di atas arsy. Nah, arsy itu ya di atas sana, jadi mereka mengatakan di atas. Kalau dari Salafi Wahabi tegas, tidak berani tidak mentakwil. Kalau di kita kadang ada yang berpikiran seperti itu. Kalau Allah di atas, berarti kan di bawah tidak ada Allah. Kalau ini juga bahaya di akidah kita. Terus kembali ke kalau mau. Kembali kepada jin tadi. Kisah Azazil tadi. Kemudian Azazil yang di surga itu ibadah sebelumnya, Azazilnya di bawah di bumi, jin melakukan peperangan. Azazil yang di surga, yang termasuk jenis jin, di surat Al-Kahfi tadi disebutkan termasuk jenis jin tadi, ibadahnya luar biasa dan istimewa. Sampai kemampuan ibadahnya ada yang mengatakan 7.000 tahun itu mengalahkan ibadahnya malaikat. Gini, itu kan keterangan malaikat itu dalam pemahaman kita adalah kategori hamba Allah atau makhluk yang paling taat. Ini ketaatannya luar biasa. Terus kemudian ketika melihat kenyataan seperti itu dan Allah mempunyai skenario menciptakan Nabi Adam, nampaknya jin Azazil ini iri, ditambah keiriannya itu ditambah dengan perasaan bahwa dia ditunjuk oleh Allah untuk membersihkan bumi dari kalangan
Banul Jan tadi. Banul Jan tadi. Padahal Banul Jan itu hampir mirip keturunannya gitu. Iya, hampir bangsa dia, sebangsa segolongan dia. dengan dia. Sebangsa. Hanya saja tempatnya yang berbeda. Dia termasuk jenis yang bernama Azazil, kemudian ibadah luar biasa, diperintah oleh Allah untuk memimpin malaikat membersihkan bumi. Dari situ ada perasaan, wah, Gitu. malaikat saya ditugasi menjadi pemimpin para malaikat untuk membersihkan bumi. Maka saya ini kan, nah dari aba wastakbaro itu dah, dari takabur ini dosa pertama, pencetus dosa pertama itu kesombongan ini. Kesombongannya itu. Nah, kemudian ketika setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan ternyata Nabi Adam hanya begitu-begitu saja dari tanah, maka muncul kesombongan berlipat-lipat itu, kemudian di perintah sujud nggak mau, akhirnya dikutuk menjadi iblis. Oh gitu. Jadi prosesnya jin dulu baru dikutuk jadi iblis gitu. Nah, karena itulah kalau dikatakan kana minal jin, iblis itu termasuk jin dari rangkaian itu. Logikanya sampainya ke situ. Jadi memang dari kalangan jenis jin, tapi ketika betul-betul ahli ibadah, pandai, luar biasa hebatnya, keilmuannya, amalnya, karena hanya satu dosa berupa kesombongan dilaknat oleh Allah. Terus minal mublisin, dari kalimat minal mublisin kemudian disebut dari jenis iblis. Nah sekarang gini, dengan skenario, bahasa mudahnya skenario Allah. Bahasa mudahnya. Jadi dengan bahasa yang lain, mohon maaf ini dengan menggunakan bahasa apa, yang jelas ada makhluk Allah yang baru yang disebut dengan manusia. Kemudian makhluk Allah yang lama yaitu malaikat, kemudian ada jin tadi. Nah, ini tentu Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu ya, menciptakan makhluk-makhluk ini ke depannya gitu. Diciptakannya sehingga menganggap juga adanya Banul Jan ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, mungkin begitu. Sehingga dibersihkan. Nah, ini muncul manusia. Nah, masing-masing makhluk ini kan memiliki tugas apa ini? Tugasnya apa ini kepada Allah ini, atau tujuan Allah menciptakan ini untuk apa? Atau yang saya maksudkan. Sebelum kita nanti mengarah kepada puasa jangan dulu Gus, nanti ini pun kata yang bahas puasa agak nanti saja. Gitu. Nah, ngeten. Kemudian ketika Allah menciptakan jin, manusia, dari jenis-jenis itu kan tujuan yang sangat maklum di kalangan kita, terlalu sering disampaikan di kajian-kajian. Illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Termasuk jin. Termasuk jin. Jadi memang tugas. Berarti di sana kalau iblis itu menjadi bangsa atau serumpun atau sebenarnya jin atau iblis itu juga punya tugas liya'budun. Iya. Jadi pada prinsipnya juga mereka itu dalam istilah ulama disebut mukallaf, dibebani hukum. Nah, dibebani hukum artinya juga harus beribadah. Dan dalam beberapa literatur memang sampai ada yang ketika Rasulullah niku menyampaikan ketika membacakan Al-Qur'an, ada jin yang mendengar bacaan Rasulullah. Kemudian dari pendengaran itu mengakui ada kalimat yang luar biasa, yang ayat yang luar biasa, dan terus mengajak teman-temannya. Nah, ini memang ada jin yang kemudian taat kepada Rasulullah, kepada Allah juga, beribadah juga ada. Itu dari kalangan jin. Artinya memang ada yang seperti itu. Tapi secara umum kemudian seiring waktu tadi, ketika iblis dilaknat kemudian dibuang ke bumi, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi itu, duluan iblisnya, duluan iblis diturunkan ke bumi, karena kemudian minta tangguh waktu, minta penangguhan waktu, minta agar umurnya dibuat panjang untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi memang sudah ada sumpah. Gimana? Sumpah dari jin untuk dia karena dia dikutuk, dilaknat, dimarahi sampai dijanjikan tidak akan bisa masuk surga. Sampai gitu karena dilaknat yang sedemikian besarnya. Pasti masuk neraka. Selalu pasti masuk neraka. Kemudian karena diperintah begitu, ya siap menerima. Oke, enggak apa-apa. Tapi
kalau memang saya harus dimasukkan neraka, saya akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari manusia. Oh, seperti itu permintaan Itu memang iblis. permintaan jin. Permintaan iblis dan oleh Allah dikabulkan. Maka minal mungzorin, dan jin itu memang termasuk dari jenis orang yang makhluk yang ditangguhkan itu. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah, silakan mengganggu manusia dari anaknya, istrinya, dari hartanya, dari kudanya, dari maksudnya kendaraan, dari semua sisi, silahkan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi memang dipersilahkan, diizinkan dan diperintah memang, karena minta izin dan disilahkan berbanyak. Meskipun itu perintah itu sifatnya sifat perintah-perintah sifatnya ngelulu gitu. Rekomendasi. Nah, ngelulu bahasa Indonesia ini apa nih? Tapi akhirnya karena diperintah seperti itu, ini ada yang unik. Ada seorang ulama kalau tidak salah, Asyibli menyatakan bahwa jin iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Kenapa? Karena dia diperintah masuk neraka siap. Ya, wallahu alam lah. Wallahu alam ya, itu hanya sebagian. Kita teruskan nanti ya, Gus. Intinya gini, kita harus break dulu, artinya harus kita akhiri. Tapi intinya begini ya, penciptaan manusia, kemudian jin, kemudian yang lain-lain yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu semua kalau begitu ya liak budun. Liak budun, kesimpulannya kan di situ. Bahkan nuwun sewu tambahan saja, semua yang di muka bumi, semua makhluk di alam semesta ini, yasjudu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang di bumi bersujud pada Allah satu sisi. Selain yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang di bumi ini bertasbih kepada Allah. Bahkan seandainya mereka termasuk jenis mukallaf, mereka juga diperintah ibadah. Tapi karena tidak mukallaf, selain manusia dan jin juga beribadah, tapi ibadahnya bukan karena diperintah, tapi memang otomatis mereka bertasbih dan memahasucikan Allah. Ya, tetapi di sisi lain memang ada makhluk Allah yang sudah diberi rekomendasi untuk privilege langsung menggoda, menyesatkan sehingga manusia sebanyak-banyaknya. Sehingga kita diberi pemahaman bahwa iblis atau setan itu adalah lawan kita, lawan manusia. Lawan manusia, musuh. Memang harus nyata. Seperti itu, harus menganggap begitu, Gus. Iya, harus menganggap seperti itu. Hanya saja kita tidak diperintahkan, tidak diharuskan melaknat mereka. Imam Ghazali menyampaikan ini Imam Ghazali ya. Bahkan di akhirat pun kita nanti tidak dipertanyakan pernah melaknat iblis apa tidak. Kata Imam Ghazali di berita itu seperti itu. Biar yang melaknat Allah sendiri saja. Dan untuk menjaga hati itu lebih utama, biar hati kita tidak terlalu mudah menjatuhkan, ini gara-gara jin, ini gara-gara setan. Ini enggak dipertanyakan. Biar itu kesalahan itu karena kita sendiri. Nah, karena nafsu kita terbawa oleh setan, jin, iblis. Di sana, di luar dari jauh, iblis itu keplok-keplok. Nah. itu karena senang menjadi temannya ya. Mereka berhasil malah kita menjadi temannya. Ya baik Gus, nanti kesempatan lain kita akan bicarakan lagi. Kita belum masuk kepada hal ibadah kita, puasa kita, terutama ini dengan yang selalu disampaikan bahwa iblis atau setan itu menjadi musuh kita, jangan ikuti agar puasa kita tetap terjaga. Itu yang kita. Dan memang itu tugas mereka dan tidak bisa disalahkan. Malah kita salah kalau menyalahkan mereka yang menggoda kita. Di sesi ini kita break dulu sebentar, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Gus Wahab atas hasanahnya, semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Gus Wahab harus sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.